Salve. Dalam pusaran pergolakan reformasi, sosok Martin Luther menjulang tinggi sebagai ikon penentangan. Namun, di balik keberaniannya menantang otoritas Katolik, tersembunyi sebuah pergumulan batin yang jarang disorot. Luther, sang revolusioner yang mengguncang fondasi gereja di abad pertengahan, ternyata juga dihantui keraguan yang mendalam. Ia terombang-ambing antara keyakinan barunya dan warisan kebijaksanaan gereja yang telah berakar selama berabad-abad. Sebuah pengakuan jujurnya membuka jendela ke dalam konflik internalnya. Jika seluruh gereja mengajarkan sesuatu selama 15 tahun, saya akan takut untuk menyangkalnya. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan keraguan sesaat, melainkan cerminan dari seorang pria yang meskipun berani mengambil jalan yang berbeda dari Roma, tak mampu sepenuhnya membungkam resonansi ajaran Katolik yang telah mendarah daging dalam dirinya. Luther adalah paradoks, seorang pemberontak yang terikat oleh tradisi, seorang visioner yang dihantui oleh masa lalu. Kisah ini bukan hanya tentang reformasi, tetapi juga tentang pergulatan abadi antara kebenaran yang baru ditemukan dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Mari kita bahas lebih dalam. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Dalam sejarah reformasi, ada satu momen yang seringkali terabaikan, keraguan Martin Luther yang tak disangka-sangka. Dikenal karena sangat menantang tradisi Katolik, Luther juga mengalami pergumulan yang mendalam dengan kebenaran. Hati dan pikirannya terpecah antara pemberontakannya dan kebijaksanaan gereja yang telah ada selama berabad-abad. Pada satu titik, ia mengakui sesuatu yang mendalam. Jika seluruh gereja mengajarkan sesuatu selama 15 tahun, saya akan takut untuk menyangkalnya. Kata-kata ini mengungkapkan konflik batin seorang pria yang meskipun ia benar-benar memisahkan diri dari Roma, tidak dapat membungkam gema ajaran Katolik. Luther adalah seorang revolusioner yang menantang. Ia adalah orang yang terpecah antara kebenaran dan keyakinan. Sebelum reformasi, Martin Luther berakar kuat dalam tradisi Katolik. Sebagai seorang biarawan Agustinian, ia mematuhi rutinitas harian yang ketat yang mencakup misa, puasa, doa, dan kepatuhan ketat terhadap ajaran gereja. Praktik-praktik ini bukan sekadar tindakan lahiriah. Bagi Luther, praktik-praktik ini merupakan perwujudan dari keinginannya yang mendalam untuk menjalani hidup yang sepenuhnya sesuai dengan apa yang ditetapkan gereja pada tahun-tahun menjelang pemisahannya dari Roma. Hati dan pikiran Luther terbenam dalam tradisi-tradisi yang kemudian ditentangnya. Namun, dalam sebuah surat dari tahun 1516, kita melihat sekilas menarik tentang pergumulan batin Luther. Ia mengaku takut menipu diri sendiri terkait otoritas kepausan. Ketakutan ini tidak berakar pada penolakan otoritas gereja, melainkan pada kerendahan hati pribadinya. Ia mempertanyakan apakah penilaiannya sendiri dapat dipercaya di atas praktik dan ajaran gereja yang sudah lama ada. Momen ini menunjukkan Luther terpecah antara rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi dan keraguan yang muncul yang kemudian akan memicu perubahan teologisnya. Pengakuan Luther tentang keraguan diri dan pergumulan dengan kesombongan memberikan wawasan penting tentang pola pikirnya selama ini. Meskipun imannya mendalam, Luther bergumul dengan rasa tidak berharga yang luar biasa, namun kesombongannya mendorongnya untuk mencari jawaban dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ketegangan antara kerendahan hati dan kesombongan ini akan menjadi salah satu tema utama perjalanannya. Konflik batinnya antara ketundukan kepada gereja dan keinginan untuk mempertanyakan otoritasnya menjadi panggung bagi langkah-langkah radikal yang akhirnya akan diambilnya. Bukan berarti Luther mengabaikan gereja begitu saja, tetapi ia berjuang untuk menyelaraskan apa yang telah diajarkan kepadanya dengan apa yang mulai ia lihat dalam kitab suci. Dalam pencariannya akan kebenaran, tanpa disadari ia berjalan di garis tipis antara penghormatan terhadap gereja dan reformasi yang akan menghancurkan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Keputusan Luther untuk meninggalkan Roma diutarakan sepenuhnya di sidang Worms pada tahun 1521. Berdiri di hadapan kaisar, ia dengan berani menyatakan, "Kecuali jika saya yakin dengan kitab suci dan akal sehat, saya tidak menerima otoritas paus dan konsili, karena keduanya saling bertentangan." Pada momen yang menentukan ini, pergeseran teologis Luther menjadi jelas. Pergeseran ini bukan lagi tentang mempertanyakan praktik Katolik, kini tentang menolak otoritas gereja secara keseluruhan. Ia menempatkan kitab suci dan interpretasinya sendiri sebagai otoritas tertinggi, bahkan di atas magisterium gereja. Namun, di sini juga, kita melihat kontradiksi dalam pendiriannya. Pada tahun 1525, Luther berkata, "Kita bukanlah penguasa gereja," sebuah pernyataan yang mengakui ketegangan antara tindakan reformasi pribadinya dan rasa hormatnya terhadap otoritas ilahi gereja. Kontradiksi ini menyingkapkan kompleksitas hubungan Luther dengan doktrin Katolik. Ia terus menghormati tradisi tertentu meskipun ia merasa harus menentang yang lain. Dinamika antara penghormatan Luther terhadap gereja dan reformasinya terhadap ajaran-ajarannya lebih dari sekadar konflik sederhana. Ini adalah tarik-menarik antara keyakinan teologisnya dan cintanya terhadap lembaga yang ingin direformasinya. Pergeseran teologi Luther tidak berarti bahwa ia sepenuhnya meninggalkan doktrin Katolik, terutama pada hal-hal yang sangat terkait dengan inti iman. Salah satu contoh yang paling jelas dari hal ini adalah pandangannya tentang tradisi suci. Luther, dalam momen refleksi, mengakui, "Jika seluruh gereja mengajarkan sesuatu selama 500 tahun, saya akan takut untuk menyangkalnya." Di sini, Luther mengakui sesuatu yang penting, bobot tradisi Katolik yang telah lama ada. Pernyataannya mengungkapkan pengakuan yang mendalam bahwa ajaran gereja, yang diwariskan selama berabad-abad, memiliki otoritas yang mendalam dalam pemikirannya sendiri, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ia abaikan. Luther bukanlah seorang revolusioner radikal yang sering kita pikirkan dalam narasi populer. Pada dasarnya, ia adalah seorang pria yang menghormati sejarah dan praktik gereja, bahkan saat ia berusaha untuk mereformasinya. Pernyataannya menyoroti pergulatan antara rasa hormatnya terhadap tradisi dan keinginannya untuk berinovasi. Pada akhirnya, pergulatan ini akan membuatnya melepaskan diri, tetapi dengan rasa hormat yang masih tersisa terhadap lembaga yang ditinggalkannya. Pengakuan Luther atas doktrin gereja tentang Ekaristi semakin memperumit gambaran tentang perubahan radikal sang reformator. Tidak seperti reformator Protestan lainnya seperti Zwingli, Luther dengan tegas membela kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Sementara Zwingli menolak gagasan tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi, lebih memilih untuk melihat Ekaristi sebagai simbol semata, Luther berpegang pada kepercayaan bahwa tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir dalam sakramen tersebut. Kepercayaan akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi bukanlah masalah doktrinal yang remeh bagi Luther. Itu adalah prinsip utama imannya dan yang membedakannya dari para reformator lainnya. Terlepas dari protesnya terhadap praktik gereja tertentu, pembelaan Luther terhadap Ekaristi mengungkapkan kesinambungan teologis dengan Katolikisme yang telah dilanjutkan oleh banyak denominasi Protestan modern, termasuk Luteranisme. Apa yang diungkapkan oleh pendirian Luther tentang Ekaristi dan tradisi suci adalah karakter yang kompleks dan beraneka ragam. Dia tidak sekadar memberontak terhadap gereja, dia sedang mereformasinya. Kepercayaannya berkembang dari keinginan untuk memperjelas apa yang ia lihat sebagai penyimpangan doktrin, tetapi ia tidak pernah sepenuhnya melepaskan diri dari akar Katoliknya. Penghormatan yang ia tunjukkan terhadap ajaran-ajaran yang telah membentuk kekristenan selama berabad-abad, bahkan saat ia dengan keras menentang aspek-aspek tertentu dari otoritas gereja, menunjukkan pergumulan internal yang mendalam yang tetap menjadi salah satu aspek yang paling menarik dan tragis dari perjalanan teologisnya. Jadi, meskipun Luther sering digambarkan sebagai antagonis utama dalam sejarah gereja Katolik, kata-kata dan tindakannya menunjukkan seorang pria yang terpecah antara dua kesetiaan, satu kepada kitab suci dan yang lainnya kepada gereja yang telah memelihara imannya begitu lama. Pergumulannya, apakah menerima otoritas gereja atau tunduk pada kitab suci saja, merupakan inti dari apa yang membuat reformasi Luther menjadi revolusioner dan berakar dalam tradisi Katolik. Meskipun ia menyerang keras penjualan indulgensi, Luther tidak mengabaikan praktik pengakuan dosa. Bahkan, pengakuan dosa sebagai bagian dari sakramen rekonsiliasi tetap menjadi pusat kerangka teologis awalnya. Dalam Katekismus Kecil Luther,
Ia menawarkan pemahaman yang ringkas namun mendalam tentang pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan sekadar ritus penebusan dosa, tetapi sarana untuk mengembalikan jiwa kepada Tuhan. Ia menulis bahwa di hadapan Tuhan, kita harus mengaku bersalah atas semua dosa, bahkan dosa yang tidak kita sadari. Akan tetapi, Luther menjelaskan bahwa pengakuan dosa ini tidak boleh hanya ditujukan kepada imam, tetapi juga kepada Tuhan, dengan mengakui otoritas Yesus Kristus untuk mengampuni dosa. Penekanan pada pertobatan pribadi melalui seorang bapa pengakuan dosa dan permohonan langsung kepada belas kasihan Tuhan menunjukkan pengakuan ganda atas struktur sakramental gereja dan hubungan intim antara orang yang bertobat dan Tuhan. Namun, meskipun mempertahankan sakramen ini, pikiran reformis Luther tidak dapat mengabaikan penyalahgunaan dalam praktik tersebut, yaitu penjualan indulgensi, dan berusaha untuk mereformasi ekses ini daripada membuang praktik tersebut sama sekali. Kritiknya difokuskan pada penyalahgunaan sakramen, bukan nilai intrinsiknya sebagai saluran bagi rahmat ilahi dan rekonsiliasi. Pendekatan Luther terhadap pengakuan dosa mengungkapkan ketegangan batin yang dalam. Dia dengan keras menolak penyalahgunaan, tetapi komitmennya terhadap peran dasar pengakuan dosa dalam kehidupan spiritual tidak pernah goyah. Ini menggarisbawahi aspek penting dari teologi Luther, komitmennya terhadap kitab suci dan tradisi. Meskipun dia menolak banyak ajaran gereja Katolik tentang keselamatan, Luther tidak pernah sepenuhnya meninggalkan kehidupan sakramental inti. Reformasinya ditujukan untuk melucuti ekses yang dia anggap sebagai gangguan dari kemurnian Injil. Dualitas ini, semangat reformasinya yang diimbangi dengan komitmen terhadap kehidupan sakramental, menunjukkan seorang pria yang berusaha melindungi yang esensial sambil menantang apa yang dia anggap korup. Otoritas gereja, bagi Luther, tetap valid tetapi perlu direformasi untuk menghilangkan penyalahgunaan dan kembali ke akar alkitabiahnya. Pandangan Luther tentang pengakuan dosa berkembang, khususnya mengenai pemahamannya tentang imamat. Ia menolak gagasan tentang imamat yang bertindak sebagai mediator antara orang berdosa dan Tuhan. Akan tetapi, ia tetap percaya pada pentingnya bapa pengakuan sebagai pemandu dalam proses rekonsiliasi. Bagi Luther, bapa pengakuan bukanlah perantara yang mengampuni dosa atas namanya sendiri, melainkan pemandu yang menuntun orang yang bertobat untuk berjumpa langsung dengan kasih karunia Tuhan. Pandangan yang lebih personal tentang pengakuan dosa ini mempertahankan praktik tersebut tetapi membentuknya kembali, dengan menekankan peran individu dalam tindakan pertobatan. Visi ganda tentang pengakuan dosa ini, penolakan terhadap kekuasaan imam untuk mengampuni dosa dan pengakuan akan perlunya pertobatan, akan terus memengaruhi Protestantisme selama beberapa generasi. Saat Luther mereformasi gereja, salah satu perubahan teologis paling signifikan yang ia temui adalah pergumulannya dengan kanon kitab suci. Awalnya, Luther menyimpan keraguan tentang kanonisitas beberapa kitab, termasuk Yakobus, Ibrani, Yudas, dan Wahyu. Keberatannya bukan karena perbedaan pendapat teologis dengan isi kitab-kitab ini, melainkan persepsinya bahwa kitab-kitab ini tidak sejalan dengan doktrinnya tentang pembenaran hanya oleh iman. Surat Yakobus, misalnya, secara terkenal memuat bagian, iman tanpa perbuatan adalah mati, sebuah ayat yang tampaknya bertentangan dengan doktrin inti Luther tentang keselamatan hanya oleh iman. Demikian pula, kitab Wahyu tampak terlalu apokaliptik dan spekulatif bagi selera Luther. Namun, terlepas dari keraguan awal ini, Luther akhirnya memasukkan kitab-kitab ini ke dalam kanon kitab suci, meskipun dengan otoritas yang lebih rendah daripada kitab-kitab lain seperti Injil atau surat-surat Paulus. Perubahan ini mencerminkan evolusi pribadi yang mendalam dalam perjalanan teologi Luther. Awalnya, keraguan Luther tentang status kanonik kitab-kitab tertentu berakar pada interpretasinya sendiri tentang kitab suci. Namun, seiring dengan kedewasaannya dalam teologinya, ia menyadari pentingnya peran gereja historis dalam melestarikan teks-teks suci. Perkembangan posisinya tentang kanon juga mengungkapkan perubahan yang signifikan. Luther mulai melihat potensi bahaya dalam mengandalkan interpretasi pribadi semata-mata terhadap kitab suci. Seiring berjalannya waktu, ia mengakui bahwa meskipun kitab suci sendiri merupakan otoritas tertinggi, otoritas gereja dalam menentukan kanon tidak dapat dengan mudah diabaikan. Sikapnya yang melunak terhadap kitab-kitab dalam Alkitab menunjukkan pengakuannya terhadap kompleksitas peran historis gereja, bahkan saat ia menjauhkan diri dari sebagian besar strukturnya. Bukan hanya keraguan pribadinya yang membentuk perubahan ini,
tetapi pengakuan bahwa otoritasnya sendiri untuk menentukan ruang lingkup kanon penuh dengan bahaya. Dalam mengakui peran gereja dalam melestarikan kanon, Luther membuat pengakuan penting bahkan di tengah reformasinya. Ia terbuka terhadap bimbingan tradisi selama itu tidak bertentangan dengan otoritas kitab suci. Perjalanan Luther dalam keraguan dan akhirnya pengakuan atas peran gereja dalam melestarikan Alkitab adalah pengingat yang kuat tentang pentingnya bergumul dengan keyakinan seseorang. Sepanjang hidupnya, transformasi teologis Luther ditandai oleh periode-periode pertanyaan dan keraguan yang intens. Ini seharusnya mendorong kita semua untuk terlibat dalam pemeriksaan yang penuh perhatian dan doa atas keyakinan kita sendiri. Keraguan belum tentu merupakan musuh iman. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi alat yang ampuh dalam memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan gerejanya. Perjalanan Luther mengajarkan kita bahwa proses bergulat dengan ketidakpastian pada akhirnya dapat menghasilkan iman yang lebih kuat dan kokoh. Bagi Luther, ketegangan antara reformasi dan tradisi membawanya pada wawasan baru, yang beberapa di antaranya pada akhirnya akan memengaruhi generasi-generasi umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Bagi Anda yang menonton video ini, hal ini menjadi tantangan. Meskipun penting untuk memiliki keyakinan yang kuat, kita juga harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kebenaran mungkin terletak di tempat-tempat yang tak terduga. Seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan Luther sendiri, terkadang dibutuhkan seumur hidup untuk mempertanyakan dan memeriksa ulang untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Baik dalam studi kita tentang kitab suci, pemahaman kita tentang doktrin gereja, atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita dipanggil untuk tetap terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, bahkan ketika Roh Kudus menuntun kita ke jalan yang tak terduga. Sama seperti keraguan Luther yang menuntun pada reformasi gereja, keraguan dan pertanyaan kita, jika didekati dengan kerendahan hati dan rasa hormat, dapat menuntun kita ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Kristus dan gerejanya. Perjalanan Luther menghadirkan paradoks yang mendalam. Ia terkenal karena memutuskan hubungan dengan Roma, tetapi dalam banyak hal, perjalanannya juga merupakan kembalinya ke kebenaran inti Roma. Reformasi yang ia picu adalah pemberontakan terhadap korupsi dan penyalahgunaan yang dianggap terjadi di dalam gereja Katolik. Namun, hal itu juga menuntunnya pada kebenaran Katolik yang tidak dapat sepenuhnya ia hindari. Meskipun Luther menolak otoritas paus dan praktik indulgensi, teologinya masih berakar pada ajaran Katolik tentang kitab suci dan sakramen. Perpecahan Luther dengan Roma tidak mengakibatkan penolakan langsung terhadap semua doktrin Katolik. Sebaliknya, itu adalah definisi ulang yang rumit tentang apa yang ia yakini sebagai kebenaran hakiki iman Kristen. Dalam ketegangan antara pemberontakan dan rekonsiliasi ini, perjalanan Luther mencerminkan pencarian kejelasan, sebuah perjalanan yang, meskipun ia bersikeras pada reformasi, juga menunjuk kembali ke sumber tradisi Katolik yang dalam. Paradoks perjalanan Luther khususnya terlihat jelas dalam tulisan-tulisan teologisnya, di mana, meskipun ia menolak beberapa elemen praktik Katolik, ia sering kembali ke kebenaran dasar Katolik. Pemahamannya tentang Ekaristi, misalnya, tidak dapat sepenuhnya selaras dengan perpecahan radikal yang diusulkan oleh para reformis lain seperti Zwingli, yang memandang Ekaristi hanya sebagai simbolis. Luther bersikeras pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, sebuah doktrin di jantung ajaran Katolik. Komitmennya terhadap sakramen, terlepas dari reformasi yang dilakukannya, menunjukkan kesinambungan teologis dengan pemahaman gereja yang bukan sekadar masalah penolakan terhadap semua yang diwakili oleh Roma. Tulisan-tulisan Luther mencerminkan seorang pria yang terjebak antara keinginan untuk melakukan reformasi dan kekuatan kebenaran Katolik yang tak terbantahkan yang terus membentuk teologinya, bahkan saat ia merintis jalan baru bagi kekristenan. Luther tidak dapat sepenuhnya lepas dari pengaruh gereja yang telah membesarkannya. Paradoks internal dalam perjalanan Luther ini menawarkan pelajaran berharga bagi kita saat ini, khususnya dalam pemahaman kita tentang hakikat kebenaran. Ajaran gereja Katolik bukanlah ciptaan manusia, melainkan wahyu ilahi yang telah teruji oleh waktu. Yesus berjanji dalam Matius 16 ayat 18, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Janji ini penting karena menggarisbawahi hakikat kebenaran yang kekal. Gereja bukanlah lembaga yang fana, melainkan lembaga yang didirikan oleh Kristus sendiri, yang dibentengi oleh kasih karunia-Nya untuk bertahan menghadapi tantangan zaman. Meskipun gereja menghadapi banyak kegagalan, perpecahan, dan tantangan manusia selama berabad-abad, inti ajarannya tetap utuh.
Ketahanan ini merupakan bukti perlindungan dan bimbingan ilahi yang diterima gereja sejak didirikan. Perjuangan Luther, meskipun monumental, pada akhirnya mengungkap paradoks bahwa bahkan dalam pemberontakannya, ia tidak dapat sepenuhnya melarikan diri dari kebenaran gereja. Seolah-olah semakin dalam ia menggali ide-ide teologisnya, semakin ia mendapati dirinya berhadapan dengan kebenaran yang ingin ia tinggalkan. Perjuangan internal Luther, pergumulannya dengan otoritas gereja dan doktrin-doktrinnya, berfungsi sebagai refleksi yang kuat dari kondisi manusia dalam kaitannya dengan kebenaran. Kita semua dipanggil untuk mempertanyakan, mencari pemahaman, dan terkadang bergumul dengan keyakinan kita. Namun, saat kita menjalani hidup, kita harus menyadari bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang kita ciptakan atau manipulasi. Itu adalah sesuatu yang kita temukan. Luther, di masa hidupnya, menemukan paradoks ini. Dalam penolakannya terhadap gereja Katolik, ia masih dalam banyak hal menunjuk pada kebenaran yang lebih dalam yang hanya dapat ditemukan di dalamnya. Warisannya, meskipun ditandai oleh perpecahan, juga ditandai oleh pengakuannya yang tak terbantahkan akan kebenaran yang berakar kuat dalam doktrin Katolik. Bahkan saat ia menuju ke arah reformasi, ia seringkali mendapati dirinya kembali pada kebenaran yang telah membentuk teologi Katolik selama berabad-abad. Bagi kita yang ada di gereja saat ini, perjalanan Luther menawarkan pelajaran penting. Ia mengingatkan kita bahwa kebenaran itu kekal. Kebenaran tidak dapat diubah oleh pilihan atau keadaan manusia. Kebenaran berakar pada pribadi Yesus Kristus yang tidak berubah, yang mendirikan gerejanya di atas batu karang yaitu Santo Petrus. Gereja Katolik telah berdiri selama lebih dari 2000 tahun meskipun ada pergolakan dan kesulitan sejarah. Ketahanan gereja bukanlah hasil usaha manusia, melainkan perlindungan ilahi. Hal ini seharusnya memberi kita keyakinan pada kebenaran yang diberitakan gereja, dengan mengetahui bahwa kebenaran itu bukanlah hasil ciptaan manusia, melainkan hasil wahyu ilahi. Pergumulan batin Luther menunjukkan pentingnya tetap setia pada kebenaran yang dipercayakan Kristus kepada gerejanya, bahkan ketika kebenaran itu menantang gagasan dan harapan kita sendiri. Saat kita merenungkan perjalanan Luther, kita harus ingat bahwa pencarian kita sendiri akan kebenaran adalah proses yang berkelanjutan. Kebenaran bukanlah sesuatu yang kita capai dalam semalam, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus kita perjuangkan dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Jalan hidup Luther yang penuh dengan pertanyaan, keraguan, dan pengakuan pada akhirnya, mengingatkan kita bahwa iman bukanlah posisi yang statis, melainkan hubungan yang dinamis dengan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Ia tidak sampai pada kesimpulannya dengan mudah, dan kontradiksi internalnya menyoroti kompleksitas pencarian kita sendiri akan kebenaran. Dalam terang ini, kita tidak perlu takut mempertanyakan keyakinan kita, karena melalui pertanyaan-pertanyaan inilah kita sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kebenarannya. Jadi, pesan dari kehidupan Luther bukanlah penolakan sederhana terhadap gereja, melainkan panggilan untuk menguji kembali keyakinan kita sendiri dalam terang kebenaran yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kita harus tetap terbuka terhadap kemungkinan bahwa kebenaran Tuhan lebih besar daripada pemahaman kita sendiri dan bahwa kebenaran itu tidak ditemukan dalam pemberontakan kita, tetapi dalam kesediaan kita untuk menerima bimbingannya. Tuhan tidak terintimidasi oleh pertanyaan-pertanyaan kita. Ia menyambutnya dengan kasih, mengetahui bahwa melalui keraguan kita, Ia dapat menuntun kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Warisan Luther sendiri, meskipun ditandai oleh perpecahan, pada akhirnya menunjuk pada kesatuan yang lebih dalam yang ditemukan dalam kebenaran gereja Katolik. Mengingat hal ini, saya mendorong Anda untuk lebih mendalami ajaran Katolik. Selami ajaran gereja, khususnya melalui katekismus dan tulisan para bapa gereja awal. Sumber-sumber ini akan menawarkan wawasan mendalam tentang kekayaan iman kita dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang pasti muncul di hati kita. Namun, ingatlah, kita tidak hanya menemukan kebenaran melalui penjelajahan intelektual, kita juga bisa menemukan kebenaran melalui doa dan mencari bimbingan dari Roh Kudus. Mintalah Tuhan untuk membantu Anda memahami kebenarannya dan memberi Anda keberanian untuk mengikuti kemanapun Dia memimpin. Dan saat Anda melanjutkan perjalanan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dia menyambut pencarian Anda untuk mendapatkan pemahaman, karena dalam pencarian itu, Anda akan menemukan kepenuhan kebenaran di dalam Kristus. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan, menyukai, mengomentari,
dan membagikan video ini dengan orang lain yang juga mencari kebenaran. Mari kita terlibat dalam percakapan bersama, mencari kebenaran yang ditemukan dalam kepenuhan iman Katolik. Semoga Roh Kudus membimbing kita semua dalam pencarian kita akan kebenaran kekalnya. Saat kita menyelami lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh perjalanan Luther, saya mengundang Anda untuk terus menjelajahi kebenaran-kebenaran yang mendalam ini bersama kami di sini. Jika percakapan ini telah memicu sesuatu di hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan agar tetap terlibat dalam perjalanan iman, nalar, dan penemuan yang berkelanjutan ini. Pencarian kebenaran tidak pernah mudah, tetapi setiap langkahnya sepadan. Jadi, saya menantang Anda, luangkan waktu ini, renungkan keyakinan Anda sendiri, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar terbuka terhadap kemungkinan bahwa kebenaran yang Anda cari mungkin lebih dekat dari yang Anda kira, menunggu Anda di jantung gereja Katolik? Mari kita telusuri kebenaran itu bersama-sama. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan baru.